Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kebaktian GKI Menteng tanggal 13 September hari Minggu. Tema ibadah kita hari ini adalah pengampunan memulihkan semua. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8-11. Dengan komitmen dan keyakinan, mari kita menghadap dan beribadah kepada Allah. Kita nyanyikan lagu KJ 3, 1-2, kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapa dan Ibu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah pengampunan memulihkan semua. Ketika kita berbicara tentang pengampunan, mungkin di antara kita ada yang merasakan ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi firman Tuhan yang mendasari tema kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jadi ketika kita belajar, kita memohon di dalam doa kita untuk Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, kita juga mau belajar untuk mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan dan berdosa, serta meminta pengampunan dari kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita menundukkan hati dan pikiran kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan yang penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh sama-sama kami rasakan dan kami ikuti, walaupun melalui online dari tempat kami masing-masing, tetapi kami bersyukur untuk kesehatan dan sukacita yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Terlebih-lebih Tuhan, ketika pada hari ini kami mengingat akan setiap apa yang menjadi kata-kata keluar dari lidah, mulut, dan bibir kami. Apa yang sudah kami lakukan terhadap orang-orang di sekeliling kami. Mungkin melukai hati pasangan kami, mungkin melukai hati orang tua maupun anak-anak kami, mungkin melukai hati teman-teman di kantor kami, rekan-rekan pelayanan kami, atau bahkan orang yang tidak kami kenal sekalipun. Pada saat ini Tuhan, kami mengakui setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Tuhan tolong ampuni kami. Tuhan tolong ajar kami melalui Roh Kudus, sehingga setiap hari melalui aktivitas kami terus dapat melakukan karya menjadi berkat untuk setiap orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk setiap pengampunan yang berasal daripada Tuhan, dan Tuhan mampukan kami untuk terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bersama-sama berdiri dan kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, ketika pada saat ini kami mau bersama-sama membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Tuhan juga mau membantu hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari lidah, mulut, dan bibir hamba-Mu ini hanya berasal dari-Mu saja. Tolong kami Tuhan,
biar supaya kami bukan hanya menjadi seorang pendengar yang baik, tetapi terlebih-lebih kami dapat melakukan setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan 35. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan coba bacakan untuk kita semua. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat ke-35, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Perumpamaan tentang Pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online kita, walaupun dari tempat kita masing-masing. Kita bersekutu, kita meyakini bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah online kita pada minggu hari ini adalah pengampunan memulihkan semua. Ketika kita berbicara tentang pengampunan, Bapak Ibu, ini mungkin adalah hal yang pernah kita lakukan atau bahkan mungkin tidak pernah kita lakukan karena sulit.
gitu ya. Bapak Ibu, sebelumnya saya punya pertanyaan. Bapak Ibu boleh menjawabnya sendiri di dalam hati Bapak Ibu. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu mudah yang mana sih? Memaafkan atau mengampuni? Gitu ya. Bapak Ibu, di dalam proses rekaman pada hari ini saya bersama-sama dengan salah seorang penatua kita, gitu ya. Izinkan saya bertanya kepada salah seorang penatua kita, Pak, menurut Bapak mudah yang mana, Pak? Mengampuni atau memaafkan, Pak? Memaafkan. Memaafkan. Alasannya kenapa, Pak? Kok mudah yang memaafkan, Pak? Karena rasanya kata-kata memaafkan itu kata-kata yang lebih sehari-hari, yang mungkin dalam sehari-hari itu sifatnya seperti formalitas, saya memaafkan, tapi kalau mengampuni itu punya makna yang lebih beda. dalam gitu ya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya saya salah sama Bapak, saya nubruk Bapak, Pak maaf ya Pak, gitu. Gampang ya Pak. Ya. Mudah dikatakan gitu ya, maaf. Tapi kalau mengampuni biasanya bobotnya lebih berat, lebih dalam. Kalau bahasanya anak muda sekarang pakai perasaan ya Pak, baper gitu ya Pak. Oke, ya terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan ketika kita berbicara tentang mengampuni atau kita bicara tentang pengampunan, ini adalah merupakan hal yang sulit. Ya. Bapak Ibu, keluarga kami dikaruniai 2 orang putri. Satu berumur 6 tahun, satu masih berumur 2,5 tahun. Ketika mereka misalnya rebutan mainan, salah satu salah, selalu saya ajarkan untuk bilang maaf atau bilang sorry kepada salah satu gitu. Mudah Bapak Ibu, Ci maaf ya, Dek maaf ya, gampang untuk diomongin sorry ya gitu. Tapi diulang lagi nggak Bapak Ibu? Diulang lagi. Terkadang saya sampai ngomong, aduh mudah banget sih ngomong maaf gitu ya, ngomong sorry. Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar hal yang lebih sulit lagi. Tadi kata Pak Penatua kita, lebih sulit loh untuk bicara atau mempraktekkan tentang pengampunan atau mengampuni. Ya. Hari ini Bapak Ibu kita belajar dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Di sini dikisahkan tentang percakapan Petrus dan Yesus. Di sana mereka berbicara tentang soal mengampuni. Petrus bertanya kepada Tuhan di ayat yang ke-21, Tuhan berapa kali sih aku harus mengampuni kalau saudaraku berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali ya Tuhan, gitu ya. Mungkin Petrus membayangkan 7 kali udah termasuk banyak gitu, sudah 7 kali mengampuni. Tapi ternyata jawaban Tuhan di sana di ayat yang ke-22 dikatakan bukan cuma hanya sampai 7 kali. Tetapi di sana dikatakan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Bapak Ibu kalau dihitung secara matematika gitu ya, dihitung secara kita 70 kali 7 ya berarti 490 kali. Oh, dibandingkan dengan 7 kali ini berarti enggak ada apa-apanya. Di sana kembali dikatakan Bapak Ibu di ayat ke-23 Yesus menggambarkan tentang perumpamaan hal kerajaan sorga ya. Lalu digambarkan ada salah seorang yang berhutang kepada orang lain, di sana dikatakan hutangnya 10.000 talenta ayat ke-24. Ayat ke-25 lalu dikatakan orang ini nggak mampu untuk membayar hutangnya. Lalu dikatakan kembali, jual apa yang kau punya, istri, anak-anakmu, bayar hutangmu di sana. Lalu ada satu permintaan Bapak Ibu dari si penghutang. Di sana dikatakan ayat ke-26, sabar dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ada sebuah janji. Ya, di sana dikatakan sabar dulu, aku akan cari uang, aku akan kerja, maka semua hutang-hutangku akan kulunaskan. Ayat ke-27 Bapak Ibu menjadi menarik dan menjadi poin untuk kita dapat garis bawahi bersama. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Ya. Jadi ada sebuah perasaan kasih, ada rasa kasihan sehingga raja itu membebaskan dan menghapuskan hutang dari hambanya. Gitu ya. Bapak Ibu kalau ceritanya cuma sampai di situ happy end. Wah berhutang, lalu hutangnya jumlahnya banyak, terus dihapusin, nggak jadi dijual semua yang dimiliki, nggak usah suruh bayar, enak gitu ya. Tapi Bapak Ibu kita melihat kembali di ayat yang ke-28. Si hamba itu keluar bertemu dengan hamba lainnya berhutang 100 dinar. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam kamus Alkitab, Bapak Ibu 1 talenta itu dikatakan 6.000 dinar gitu ya. Jadi kalau hutang hamba yang pertama di ayat ke-24 di sana dikatakan hutangnya itu 10.000 talenta.
Berarti kalau saya mencoba untuk mengkalikannya Bapak Ibu, 60 juta dinar. Itu hutang hamba yang pertama, dihapuskan. Lalu yang orang kedua, hamba yang kedua hanya berhutang 100 dinar. Cuma sedikit Bapak Ibu dibandingkan dengan 60 juta dinar. Tetapi hamba yang telah mendapatkan kasih dari si raja yang sudah dihapuskan hutangnya, apa yang dilakukan terhadap orang yang berhutang kepadanya? Di sana dikatakan, dia menangkap, dia mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Lalu temannya yang berhutang itu mengatakan hal yang sama, persis seperti apa yang dikatakannya kepada raja. Sabar dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Mungkin sama gitu ya prinsipnya, aku akan kerja, aku akan cari uang, lalu akan kubayarkan semua hutang-hutangku kepadamu. Menjadi menarik kembali Bapak Ibu, kalau tadi raja yang pertama dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga semuanya hutangnya dilunaskan, dibebaskan. Tetapi hamba ini justru ayat 30 dikatakan dia menolak dan dia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang-hutangnya. Ya. Dan kawan-kawannya Bapak Ibu lalu dikisahkan di sana di ayat ke-31 sampai dengan 34, kawan-kawannya yang melihat peristiwa ini menjadi sedih sehingga akhirnya mereka melaporkannya kepada raja, dan pada akhirnya raja di sana mengatakan menyerahkannya kepada penjara kepada Algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mudah loh untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Kata pembuka saya tadi mengatakan bahwa Tuhan ampunilah setiap dosa dan kesalahan gitu ya. Ini juga yang mungkin menjadi kalimat di dalam doa Bapak Ibu setiap malam sebelum Bapak Ibu tidur. Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahanku setiap malam. Bapak Ibu begitu Bapak Ibu bangun pagi lagi, Bapak Ibu melakukan dosa dan kesalahan lagi, minta maaf lagi di malam hari gitu ya. Terus Tuhan mengampuni nggak Bapak Ibu? Tuhan ampuni. Tapi giliran orang lain yang memohon pengampunan kepada kita ketika dia melakukan kesalahan kepada kita, kita ingat-ingat, minggu lalu udah gini ya, bulan lalu udah begini ya, kemarin udah begini ya. Selalu kita ingat-ingat. Dan pada akhirnya Bapak Ibu kita sulit untuk mengampuni. Karena kita merasa orang lain yang memohon pengampunan kepada kita itu nggak pernah belajar untuk bisa memperbaiki dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita mau belajar ketika orang lain memohon kesalahan dan dosanya kepada kita, kita mau belajar untuk nggak ingat-ingat lagi nih. Nggak melihat ke belakang tetapi melihat ke depan. Kita mau belajar bahwa itu hidup ini adalah pilihan. Seperti juga seperti yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Hidup itu adalah pilihan Bapak Ibu untuk mau mengampuni dan gak mau ingat-ingat lagi. Atau Bapak Ibu memilih untuk mengatakan, iya saya ampuni kamu, tetapi tetap mengingatnya dan suatu saat Bapak Ibu akan mengungkitnya. Secara gak langsung Bapak Ibu menyimpan dendam. Bapak Ibu gak benar-benar mengampuni, mengatakan maaf, iya saya maafin. Gitu. Maaf itu kan mudah gitu ya untuk dikatakan. Tetapi Bapak Ibu tidak benar-benar untuk mengampuni. Sama seperti Tuhan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita tanpa kecuali. Tuhan memulihkan setiap hubungan kita dengannya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, ketika kita merasakan orang lain melakukan kesalahan dan dia telah mengakui setiap dosanya kepada kita. Orang lain sudah mengatakan kepada kita, tolong ampuni aku, tolong maafkan aku. Apakah kita masih mempunyai hak Bapak Ibu untuk mengatakan tidak ada ampun bagimu? Apakah kita masih mempunyai hak untuk mengatakan, iya aku ampuni kamu, tetapi kita masih tetap mendendam? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah merasakan pengampunan dan kasih dari Tuhan. Pengampunan dan kasih dari Tuhan itulah yang harus kita bagikan kepada setiap orang-orang di sekeliling kita. Sebuah cerita Bapak Ibu yang saya baca dari sebuah buku, mengisahkan tentang seorang wanita, seorang pemimpin gitu ya, yang menjadi pembicara di dalam sebuah retret. Lalu di dalam sesi istirahat ada seorang wanita juga yang menjadi peserta retret itu ingin berbincang dengannya. Lalu si wanita itu mengatakan kepada si pemimpin retret itu bahwa saya telah berdosa.
Lalu si pemimpin retret itu mengatakan, kalau boleh saya tahu apa dosamu? Beberapa waktu yang lalu saya telah berselingkuh dengan sahabat dari suami saya. Saya sudah mengakui setiap dosa dan kesalahan saya di hadapan Tuhan. Saya tahu Tuhan mengampuni saya. Saya tidak meneruskan hubungan kami, tetapi saya merasakan sekali bahwa saya tidak bisa mengampuni diri saya. Lalu Bapak Ibu, setelah beberapa saat si wanita itu mencurahkan perasaannya kepada si pemimpin retret itu, pemimpin retret itu memberikan solusi, pemimpin retret itu memberikan nasihat dan mendoakannya. Setelah itu si perempuan ini merasakan kelegaan, gitu ya. Lalu dia mengatakan, terima kasih sudah mendoakan saya, terima kasih sudah memberikan nasihat kepada saya. Dan sebelum dia keluar dari ruangan si pemimpin retret itu, dia membawa secangkir teh, gitu ya. Lalu Bapak Ibu, singkat cerita, pada sore hari setelah sesi berikutnya selesai, si wanita yang tadi curhat itu Bapak Ibu mendatangi kembali si pemimpin retret. Dia mengatakan, kamu tahu apa yang tadi siang saya lakukan setelah saya bercerita kepadamu? Saya pergi ke belakang tempat retret ini. Di sana ada sebuah sungai yang mengalir airnya. Lalu saya berdoa di sana. Saya memohon pengampunan kepada Tuhan akan setiap apa yang telah saya lakukan. Saya benar-benar menyesali. Lalu saya melakukan semacam ritual gitu ya. Saya tuangkan air teh yang saya bawa di dalam cangkir itu ke dalam, saya tuangkan ke aliran air yang mengalir di sungai itu. Saya melihat bahwa air itu membawa teh itu, gitu ya. Air teh itu jadi terbawa dengan arus aliran air itu, dan saya tidak melihat lagi ada teh di sana. Saya mengumpamakan bahwa Tuhan telah mendengar setiap kesalahan dan dosa saya. Dan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan saya dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Dengan bukti bahwa tidak ada bekasnya lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, esok paginya si wanita ini kembali gitu ya, kembali ke sungai itu, dan dia melihat kembali bahwa memang udah nggak ada gitu air tehnya di situ gitu ya, karena sudah tersapu dengan aliran air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan, ketika kita sudah merasakan kasih dan pengampunan dari Tuhan, Tuhan nggak pernah ingat-ingat lagi, Tuhan nggak pernah ungkit-ungkit lagi akan apa yang kita lakukan. Ketika kita mau berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulangi hal-hal yang sama, kesalahan dan dosa kita, walaupun seringkali kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama. Mari kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk juga dapat membagikan kasih dan pengampunan itu kepada sesama kita. Ketika setiap orang yang ada di sekitar Bapak Ibu meminta maaf, meminta pengampunan dari Bapak Ibu, kita mau belajar untuk mengampuni. Kita mau belajar untuk berbagi kasih. Kita mau belajar untuk tidak mengingat-ingat lagi setiap kesalahan orang-orang yang telah mengakui setiap kesalahannya untuk kita. Sulit, tetapi saya yakin dengan pertolongan dari Roh Kudus, Tuhanlah yang menolong dan memampukan Bapak Ibu untuk terus dapat mengampuni dengan tujuan memulihkan setiap kondisi hidup kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika firman-Mu pada hari ini mengingatkan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk dapat mengampuni setiap orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kami. Kami tahu bahwa itu adalah hal yang sulit ketika kami mau mencoba untuk memaafkan, ketika kami mau mencoba untuk tidak mengingat-ingat setiap kesalahan dan setiap apa yang sudah dilakukan orang-orang mungkin menyakiti hati kami. Tetapi kami percaya Roh Kuduslah yang akan menolong kami. Sama seperti ketika kami telah menerima pengampunan daripada Tuhan, kami juga mau belajar dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami untuk mengampuni setiap orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, di dalam syafaat kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ketika mereka menghadapi pergumulan yang pada saat ini juga menjadi pergumulan kami semua. Ketika kami mau bersama-sama belajar, ketika kami mau bersama-sama menerapkan pola hidup yang sehat untuk dapat memberantas penularan virus COVID-19. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat menaati, untuk kami dapat melakukan setiap anjuran yang sudah ditetapkan. Sehingga kami bukan hanya menolong diri kami sendiri untuk sehat, tetapi kami juga dapat menolong orang lain di sekeliling kami untuk sehat. Kami mau bersama-sama Tuhan untuk sehat bersama. Kami mau bersama-sama untuk Tuhan pakai terus-menerus untuk berkarya, walaupun di tengah-tengah keterbatasan di masa pergumulan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, GKI Menteng. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong untuk setiap para pengerja, untuk setiap para penatua, untuk setiap para pengurus komisi dan kelompok kerja. Di tengah-tengah masa ini mereka terus dapat melayani Tuhan dengan setiap program-program online yang sedang dilaksanakan ataupun yang akan dipikirkan mendatang, sehingga setiap program itu dapat menjadi berkat. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini ketika mereka menghadapi pergumulan baik akan fisik, kelemahan tubuh mereka ataupun di dalam masa pemulihan mereka. Tuhan mau menolong mereka melalui setiap tim medis ataupun anggota keluarga yang merawat, mengasihi dan menjaga. Melalui setiap asupan baik makanan, minuman, vitamin maupun obat-obatan. Tuhan pakai itu semua menjadi sarana kesehatan bagi saudara-saudara kami. Ketika mereka pada saat ini juga bergumul di dalam pergumulan akan ekonomi, ketika mereka bergumul di dalam pergumulan akan pekerjaan, ketika mereka bergumul di dalam pergumulan pendidikan, ketika mereka bergumul di dalam pergumulan iman, pencarian pasangan hidup, penantian hadirnya putra-putri di dalam keluarga, ataupun pergumulan yang lain. Tuhan, tolonglah jawab setiap pergumulan anak-anak-Mu sesuai dengan apa yang boleh Tuhan kehendaki indah, dengan waktu yang boleh Tuhan izinkan. Ajar kami untuk bersabar, ajar kami untuk meyakini bahwa setiap apa yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, itu adalah yang terbaik dan yang kami butuhkan, walaupun seringkali berbeda dari apa yang kami minta. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami, dan biarlah semua seruan doa syafaat kami terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Markus 12 ayat 43 sampai 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya,
yaitu seluruh nafkahnya. Kita iringi persembahan kita ini dengan nyanyian PKJ 265 1-2. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan. Berikanlah hikmat bagi kami untuk mengelolanya, sehingga menjadi berkat yang mempunyai dampak untuk banyak orang, bagi jemaat dan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa sekali lagi atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pandang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh.
cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini kembalilah di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan biarlah Bapak Ibu terus dapat memulihkan hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan, dan juga dapat mengampuni setiap orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.